sudah tahu, memahami, dan sepakat bahwa kompetensi itu bisa melawan berbagai macam niat tindak pidana korupsi, lebih lebih ke arah niatnya nih Mas ya. Karena Iya. kesempatan itu akan selalu muncul kalau kita menjadi pokja, kita menjadi pejabat pengadaan, apalagi kita menjadi pengguna anggaran sekaligus PPK kalau kalau di pemerintah daerah. Kesempatan itu nggak usah dicari-cari, akan muncul. Nah, kompetensi melawan korupsi di sini adalah untuk melawan niat korupsinya. Kalau kesempatannya pasti muncul, nggak usah khawatir ya. Pasti Kalau ada, ya, betul. belum menjadi PPK maupun ingin dua minggu yang lalu saya menulis tulisan di apa namanya di blogger saya itu ini Bapak Ibu saya tunjukkan tadi saya ngomong blogger itu belum menunjukkan ariftukbisa.blogspot.com, maaf ya laptop saya kalau sudah seperti ini agak lelet. Arif Sepertinya Tukbisa. sudah terlalu banyak menulis ini Pak di laptop. Iya, ini buku di belakang saya itu Bapak Ibu kalau Anda lihat buku saya ya ini tak tunjukkan nih, karena disindir jadi tak tunjukkan lo tuh sampai sana tuh. Loh ya. Iya. Ya, karena Mudah-mudahan sindirannya saya supaya menikmati profesi ini ya, saya menikmati eh, profesi ini sebagai ladang amal jariah sebelum saya mati setidaknya ada di sini tuh 100, Mas ini kan belum ada 100. Loh, belum ada 100 ini. Saya sudah makanya berapa nagih buku sama Pak? malaikat, Mas malaikat ya. Saya belum 100 ini, jangan ambil saya dulu ya. Nanti kalau dipintain kasih tahu ya, nanti saya belum 100. Loh, ini masih sedikit. Tak irit-irit aja. Nanti kalau ambil 100 ganti lagi 200. Tercapai Masih 100 banyak ya. ganti target Insya baru Allah Pak. ya, insya Allah. Dan ini Amin. di Google, kalau ini di apa namanya di Google Playbook juga ada, malah lebih abadi di Google Playbook ini. Google Playbook ini Google Playbook, Google Play. Nah ini nih di Google Playbook malah tinggal gampang nih caranya di sini ya, dimasuk ke Google gini, cari nama saya ya, di Google Playbook. Nah, cari nama saya akan keluar di Google Playbook. Di Play Store ya, di Play Store itu langsung akan keluar Google Playbook. Nah ini ya, buku. Nah di sini di Google Playbook, di Play Store-nya Anda itu ketika sudah masuk ke tab buku di sini terus ketik nama saya Agus Arif Rahman. Oh ini keluar wakeh gitu. Tapi jangan beli yang di atas-atas ini ya sayang, nih beli yang baru aja yang sini. Jadi kalau beli yang sini Kak, nanya saya dulu. Ya, ini termasuk yang komunikasi melawan korupsi tadi temanya itu saya masukkan sini juga nih Mas. Ini buku saya yang paling fenomenal sebenarnya, tapi kurang promosi memang sejujurnya. Memang nggak dipromosikan karena belum selesai dibaca Bapak Kapolri. Nah, ini keren nih, inovatif procurement practice for the Indonesian Police. Buku ini memberikan masukan kepada polisi sekaligus menyindir mereka. Tapi penulisnya kan loh, sama penulis anggota Polri kok. Gak takut jadinya saya Mas. Ya, ini saya sisipkan itu kalimat kompetensi melawan korupsi ada di sini. Biar teman-teman kepolisian penasaran beli bukunya ya, gitu ya. Nah, itu ya kayak kembali lagi ke sini. Bapak Ibu. Jadi banyak yang ingin kita bagikan mumpung kita dikasih hidup Bapak Ibu. Nah, ada silakan dibaca sendiri. Ada 10 judul di sini ya. Judul kedua itu tekanan intervensi pimpinan dalam pemilihan penyedia. Nah, ini saya masih ke sini dulu. Dilema spesies yang diarahkan. Saya tuh mengkritisi Pemda-Pemda yang suka yang di DPA-nya itu di aplikasi Sakti di DPA di kolom spesifikasi itu isinya merek dan tipe. Kacau kali itu. Itu kalau di tempat saya, Pak, itu orang-orang Roren sudah ditunggu persekongkolan pasti itu. Terima berapa itu fee-nya dari agen Dari distributor prinsipal. digituin sama kejam sekali Hmm. kan. Ini malah di Pemda kok banyak banget. Masuk DPA kok Hmm. isinya marah merek ini piye itu kalau komponen suku cadang sih nggak masalah. Oh beli Iya, iya. barang jasa kok padahal itu seharusnya isinya adalah spesifikasi Hmm. kinerja dan spesifikasi fungsi. Nah kalau orang yang nggak kurang kompetensinya kurang akan mengartikan spesifikasi di situ itu spesifikasi teknis padahal spesifikasi itu bentuknya ada 5 lebih Bapak Ibu. Yang kita tahunya cuma spektek. Spektek itu bagian dari satu dari komponen besar. Kalau di dokumen anggaran itu seharusnya spesifikasi fungsi, spesifikasi kinerja, bukan malah ngomong spesifikasi teknis di situ salah ya. Nah itu saya kritisi ya.
Kemudian ada kasus ketiga ini judulnya menghadapi indikasi kolusi antar penyedia. Kemudian godaan gratifikasi pasca penandatangan kontrak. Nah, ini kan memang mayoritasnya di sini ya, kasus 4 ini. Sebenarnya tak kasih nomor 4 itu biar di situ karena titik matinya di sini kita. Ibu, ya. Pasca penandatangan kontrak, kemudian dugaan markup dalam katalog. Tapi ini salut ya, agak susah ya kalau mau melakukan markup karena satu pintu etalasenya. Kok etalase kategorinya satu pintu ya, agak susah. Jadi itu orang yang benar-benar blow on banget itu pelaku usaha yang mau melakukan markup di katalog itu. Karena kan satu pintu dulu etalasenya banyak. Sekarang kategorinya cuma satu macam barang itu ya satu tempat. Jadi kalau dia aneh-aneh sendiri kelihatan ya. Sudah ikhtiarnya sudah bagus LKPP. Kasus keenam usulan adendum kontrak yang tidak wajar. Terus kasus 7 ini pengawasan kualitas pekerjaan yang dipermudah. Kasus 8 ini sanggahan peserta tender yang terindikasi settingan. Proyek fiktif terselubung dalam anggaran. Kasus 10 pembayaran progres pekerjaan yang tidak sesuai. Kasus 11 ini tawaran pinjam bendera. Inilah yang menjadi sumber masalah utama di katalog versi 5. Katalog versi 5 ini sering saya sampaikan ke teman-teman di LKPP. Katalog versi 5 mohon maaf banget ya, kecuali katalog nasional ya. Isinya hanya broker, calo, palu gada, bendera. Kalau tidak percaya, saya punya satu metodologi yang paling manjur selama ini kalau saya mau diminta pendampingan. Tak cek dulu itu perusahaannya di Google Map. Semua pelaku usaha itu pasti ada rekam jejak di Google Map, ya. Seperti kemarin saya baru dari Cirebon kemarin, ada nasi jamblang Ibu Nur, umpama begitu, kan pasti ada di Google Map. Nggak mungkin nggak di bumbu ibu Google Map. Apa lah ya seperti itu. Ya kontraktor apalagi kontraktor-kontraktor yang memang bekerja di lapangan yang jadi juga jadi jabat job dari BUMN BUMN itu ya. Ya itu ada rekam jejaknya di Google Map. Itu ya. Kemudian kasus 12, celah pengadaan langsung di bawah 50 juta yang juga menjadi proyek-proyek fiktif ya, beli beli kertas ya, beli kertas 200 rim ya. Yang dikirim cuma 100 rim tapi SPC-nya 200 rim ya. Seperti itu. Nah, itu ya dibaca sendiri di sini. Bab 6 adalah praktek terbaik internasional mengenai dalam kompetensi anti korupsi ini, Bapak Ibu, ada di sini. Saya contohkan ini dari Un- UNCAC ya, United Nations Convention Against Corruption. Ini silahkan dibaca. Ini bagus Bapak Ibu kalau mau melihat ini ya. Itu semoga petinggi-petinggi bisa melihat ini. Kemudian saya ngambil dari OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Situ juga bagus ini di 78 ini ya, 78 sama 16. OECD yang tahun 2017 juga bagus. Yang rekomendasinya ya. OECD Recommendation on Public Integrity itu mengangkat kompetensi melawan korupsi, Mas. Bilang dicek tahun 2017 ya, gak ngarang aku Pak. Tahun nomor 4 sama nomor 80 ya. Orang ngarang aku dewi gitu Pak. Ini makanya saya jadikan judul kaos itu ya karena itu ya. Karena saya berkeyakinan kompetensi itu melawan korupsi. OECD Principle for Enhancing Integrity in Public Procurement. Itu Hmm. ya di halaman 11 di apa, link 11 sama link 10. Kemudian OECD Anti-Bribery Convention and Recommendation. Kemudian OECD Core Competency Framework. Ini Ethic and Integrity mengangkat ini. Kemudian dari World Bank ini kami angkat itu World Bank Procurement Framework yang tahun 2016 itu mengangkat isu ini ya, integritas di nomor itu dicek sendiri di 89 sampai 90 anti corruption guideline ada yang dibuat oleh Bank Dunia ya. Bagi Bapak Ibu kayak belum tahu bagaimana pedoman anti korupsi dari Bank Dunia, silahkan cek sendiri di sini. Kemudian ada fokus pada profesionalisasi dan pembangunan kapasitas di Bank Dunia. Nah, itu ya bisa dilihat. Dan pelajaran dari Indonesia ya, area keselarasan. Area yang perlu diperkuat apa di sini. Kemudian eh, dan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya apa? Saya bacakan kesimpulannya ini. Nah, itu kesimpulan kita tanya jawab atau ngobrol ya. Rangkuman poin kuncinya apa? BBC pemerintah ini area vital namun rawan korupsi. Kemudian apa? Kompetensi SDM adalah tameng utama anti korupsi. Dengan mengangkat dua variabel ini, kompetensi teknis ditambah dengan kompetensi perilaku. Kemudian kompetensi teknis dan integritas itu harus sejalan. Ini ya, diangkat dari sini. Jadi ini variabel pertama adalah BBC pemerintah itu area vital. Kemudian disinilah solusinya di sini. Bahwa kompetensi
adalah tameng utama yang terdiri dari kompetensi teknis dan kompetensi perilaku. Tapi yang marak kita saat ini, ya mungkin karena anggaran juga ya Mas ya, hanya kompetensi Iya. teknis saja. Ya, seperti itu. Ini hampir tidak ada, bahkan tidak ada. Paling-paling diklat PIN. Kemudian setiap tahapan PBJ membutuhkan kompetensi spesifik. Nah, makanya sudah kalau ini sudah dipenuhi kalau malah nih kalau yang ini ya. Menurut spesifiknya seharusnya itu ya selaras. Yaitu apa? Level 1, 2, 3, 4. Makanya saya selalu mengkritisi teman-teman BPK kalau Anda mengkoreksi, melakukan audit terhadap kontrak yang di atas 200 juta, Anda punya sertifikat BPK tipe B. Lah ya kan Iya. sama, ini namanya kompetensi spesifik supaya itu mengurangi bermasalah. Pun juga sama, kalau instansi pemerintah punya anggaran yang di atas 200 juta, ya itu amanahkan pada orang yang punya PPK tipe B. Nah, berarti itu sudah dijalankan walaupun tidak mudah ya karena kompetensi di Indonesia ini di PBJ ini sangat-sangat sulit. Bahkan uji kompetensi pengadaan barang jasa bagi kami adalah yang paling sulit di antara semua uji kompetensi profesi PNS di Indonesia. Mohon maaf ya. Iya, betul Walaupun Pak, kita betul. harus akui ya, LKPP Betul. terus terus berusaha merelaksasi, tapi masih dibandingkan dengan yang lain tidak ya, masih Iya. kalah jauh ya. Kemudian setiap tahapan bisnis membutuhkan kompetensi spesifik. Kemudian e-procurement itu bukan solusi ajaib saja. Ya. Kemudian standar nasional dan internasional mengamini pentingnya kompetensi. Jadi sudah disampaikan dan rekomendasinya apa? Untuk ASN 4 rekomendasi yaitu komitmen belajar berkelanjutan. Secara proaktif terus meningkatkan pemahaman terhadap peraturan. Namun di sisi lain pengembangan kompetensi holistik. Holistik ya, tidak hanya fokus pada peningkatan ketahanan teknis, tapi juga membangun dan memperkuat integritas. Kemudian tiga, berani bertindak etis, menerapkan pengetahuan dan integritas dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Bertindak etis loh ya. Bertindak etis itu apa maksudnya? Berani menolak tekanan atau tawaran yang tidak sesuai aturan atau etika, serta berani menyuarakan kebenaran. Makanya saya kalau menawarkan SOP, yang pakai SOP kemana-mana, Mas, metodologinya adalah saklar tipe 1, seperti saran teman-teman KPK. Kita deal 80 jam, kita deal 150 jam. Rezeki halal, ya. Nah, karena saya ASN aktif gitu. Saya tidak mau model-model pinjam-pinjam bendera, gitu ya. Nggak seperti yang banyak ditawarkan oleh instansi-instansi. Ya, normal aja gitu. Seperti yang dilakukan KPK ke saya ketika menyusun SOP pengadaan barang jasa. Keempat adalah memanfaatkan mekanisme perlindungan, memahami dan berani menggunakan saluran pelaporan dan seterusnya. Untuk instansi pemerintah maksudnya apa? Rekrutmen dan penempatan berbasis kompetensi, bukan ordal. Pelatihan terintegrasi dan berkelanjutan, penilaian kinerja berbasis integritas. Ini belum pernah dilakukan. Ya, kalau mau butuh referensinya saya bisa bantu ya teman-teman ya di apa namanya di Kemenpan ya karena ini penilaian kinerja berbasis integritas ini tidak menjadi bagian yang dinilai. Ya. Kurang ya. Hanya formalitas Belum, saja belum. di Belum. SKP, integritas ya. Penguatan pengawasan internal dan membangun budaya organisasi anti korupsi, optimalisasi teknologi dalam pengawasan, dan kolaborasi antar lembaga. Jadi ya teman-teman ya, nanti kita bisa berdiskusi dan nanti 5 menit atau 3 menit terakhir sebelum ditutup, boleh saya menyampaikan dulu Mas ya, saya ingin Ya. membacakan sebuah puisi ya Masya kepada Allah. Oke, untuk oke. teman-teman semuanya. Nanti 3 menit terakhir saja sebagai penutup. Oke? Siap. Selanjutnya kita bisa berdiskusi. Monggo. Siap, Pak Arif. Wah, ini bikin penasaran, Pak, e-booknya. Saya kebetulan juga belum sempat baca karena baru di-share tadi, Pak. Sebenarnya Bapak udah sempat share itu di grup advisor ya, kalau nggak salah. Cuman saya udah Belum keskip kalau yang ini. banyak gitu ya, Pak. Insya Ini Allah yang nanti, ini belum. oh belum ya, Pak ya? Oke, Nah, insya yang Allah ini nanti kita. belum. Nanti saya sudah kirim ke Sastian ini sudah tak kirim. Nanti tak kirim ke Oke, chat ini biar di anu ya. Silahkan ini siap, nanti siap. di apa namanya? Memang saya sebar, saya memberikan izin untuk disebar luaskan ke siapapun. Ya, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan nanti Manfaat. eh, rekan-rekan kita semua di sini juga bisa membacanya dan mungkin yang tidak sempat hadir kita akan sampaikan. Nah, menarik tadi Pak terkait pembahasannya. Eh, Kompetensi ya. Memang saya sih setuju Pak. Secara garis besar setuju bahwa untuk mencegah praktik korupsi dalam pengadaan barang jasa memang harus pelaku pengadaannya harus kompeten, gitu. Cuman yang ini pengamatan saya, bisa jadi pengamatan saya keliru ya Pak. Yang terjadi di lapangan adalah kompetensi yang
difokuskan atau yang dikejar, ditingkatkan, betul kata Bapak tadi, baru kompetensi teknis. Sementara ada jenis-jenis kompetensi lain yang sudah Pak Arief sampaikan tadi dalam modul e-booknya, yaitu kompetensi integritas dan lain sebagainya. Tapi kalau saya tidak keliru, sebenarnya Permenpan RB juga memang sudah mendesain ya bahwa setiap ASN itu minimal punya tiga kompetensi ya. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Sama seperti Pak Arief juga, saya jarang menemui nih diklat-diklat kompetensi manajerial dan sosiokultural. Belakangan saya baru tahu LAN itu punya Pak, punya e-learning tentang kompetensi sosiokultural. Tapi kalau manajerial, nah ini yang sampai sekarang misteri Pak. Saya pengen ikut gitu, kalaupun boleh yang berbayar ya berbayarlah, karena kita ngerasa kita butuh kompetensi ini gitu. Kalau saya baca-baca di aturannya Permenpan RB 38 2017 kalau nggak salah tentang kompetensi ASN itu, ya di dalam kompetensi manajerial memang ada integritas juga Pak Arif. Iya. Kejujuran, kerjasama, dan lain sebagainya. Ini yang nggak tahu, kalau saya Pak Arif mungkin merasa butuh kompetensi ini gitu, butuh pelatihan ini. Tapi faktanya di lapangan ini kan jarang dikenal gitu. Hanya dikenal mungkin bagi mereka yang mau naik jabatan gitu ya Pak ya, di diklat tim, diklat tim. Iya. Nah, ini gimana Pak fenomena ini Pak, menyikapi fenomena ini? Bagaimana kita bisa mengakses kompetensi-kompetensi selain kompetensi teknis gitu Pak? Iya. Jadi ini yang kami saya sendiri lakukan ya, karena minimnya kompetensi teknis, selain kompetensi teknis, padahal ada kompetensi manajerial dan kultural. Karena kita ingin kalau bikin aturan kan rajin, aturannya tok maksudnya. Ya kan duitnya rano masalahnya ini. Efisiensi ya Pak. Lalu begitu ya, sampai tahun kapan ya? Kayaknya sampai 2029 begini terus ini. Ya karena duitnya rano ya. Nah, kan akhirnya ya menyikapi hal ini ya karena kita sudah tahu memahami dan sepakat bahwa kompetensi itu bisa melawan berbagai macam niat tindak pidana korupsi, lebih lebih ke arah niatnya nih Mas ya. Karena Hmm, kesempatan itu akan selalu muncul kalau kita menjadi pokja, kita menjadi pejabat pengadaan, apalagi kita menjadi pengguna anggaran sekaligus PPK kalau kalau di pemerintah daerah. Kesempatan itu nggak usah dicari-cari, akan muncul. Nah, kompetensi melawan korupsi di sini adalah untuk melawan niat korupsinya. Kalau kesempatannya pasti muncul, nggak usah khawatir ya. Kalau pasti ada teman-teman ya, betul. belum menjadi PPK, pengen apa akan jadi PPK, nggak usah khawatir. Setiap hari muncul. Tapi niat, bagaimana menurut niat? Nah, akhirnya kita memahami dari eh, secara pribadi, yaitu penguatan lewat apa? Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia mengeluarkan kode etik. Terus kita pemahaman diri kita sendiri, Mas. Saya kalau memahami diri saya sendiri ketika kita melawan niat korupsi itu adalah melihat keluarga. Ketika saya sempat mohon maaf kalau mendengarkan ini dari teman-teman kantor saya diasingkan di Medan, ya, dan saya terima kasih kepada pimpinan kantor saya sudah mengasingkan saya ke Medan, sekarang sudah kembali ke Medan. Saya terima kasih atas apa yang dilakukan kepada saya, Bapak Ibu. Alhamdulillah itu menempa diri saya menjadi jauh lebih baik. Ternyata pimpinan saya niatnya baik, Pak, ya, bukan niatnya buruk. Alhamdulillah, terima kasih. Apa yang saya pahami di situ, ujung-ujungnya kalau ada apa-apa sendirian. Berbagai macam pemerintah-pemerintah aparat penegak hukum, ujung-ujungnya kalau ada apa-apa sendirian. Sehingga yang kita menyikapi hal ini, ya menyikapi secara pribadi, melihat keluarga, jangan korbankan. Saya masih selalu teringat pada kata-kata salah satu mentor saya di Indonesia terkait dengan pengadaan beras, Pak Khalid Mustafa. Kalau beliau mendengarkan ini, Pak Khalid, beliau selalu mengingatkan. Dulu kata-kata beliau sampai sekarang saya ingat, jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Kalau orang yang mengundang saya, itu pasti hafal. Itu kalimat standar terakhir saya itu. Jangan korban orang menunggu dari rumah. Saya pakai sampai hari ini karena ketika kita menjadi eh, apa-apa, kita ujung-ujungnya sendirian. Sementara ya stakeholder kita itu tidak dilandasi dengan kompetensi yang setara dengan kita. Maka yang solusi yang terbaik adalah sebenarnya kita harapkan kompetensi sekali lagi kita angkat ya Mas
Kompetensi Hmm. yang kita harapkan itu bukan kita saja, tapi Ya, seluruh stakeholder, karena itu solusinya. Yang saya maksud melawan korupsi, itu bukan dari sudut pandang kita sebagai pelaku pengadaan, tapi adalah terhadap satu seluruh ekosistem gitu Pak ya. pengadaan, ekosistem. Betul. Jadi jangan sampai orang mengartikan kompetensi melawan korupsi itu terus Hmm. diartikan, loh itu ya kita disuruh punya kompetensi tak eh, apa pelaku pengadanya. Enggak, bukan pelaku pengadaan tok. Ya yang meriksa, ya aparat penegak hukumnya, kan itu satu selaras. Ya hakimnya seharusnya. Tapi hakim lah masih, kalau misalkan hakimnya adil akan mendengarkan kata ahli lah. Tapi setidak-tidaknya yang langsung meriksa. Itu. Jadi karena Ya, belum sampai sekomprehensif itu, Mas, ya, belum sampai sekomprehensif itu, maka ya pendekatannya adalah pendekatan keluarga, Mas. Itu yang keluarga. kami Ya, selalu berpesan kepada semua fungsional, ujung-ujungnya balik pada keluarga. Ketika kita diperiksa, yang kita ingat cuma keluarga kita sendiri. Makanya, ya, satu sedikit memperpanjang jawaban saya, di semua instansi pemerintah yang saya susun peraturan SOP-nya, Mas, peraturan dan SOP-nya, kami selalu mengusulkan pada semua instansi pemerintah, Kemenkumham, ya, di Mbak Hidayah kemarin kami usulkan kalimat ini ya, kemudian juga kemarin dari Cirebon juga ada Pak Wali Kotanya, kami usulkan ini apa? Yang namanya pelayanan hukum di dalam Perpres kan kita wajib memberikan pelayanan hukum nih negara nih. Itu ada betul. 3 lapis yaitu pendampingan hukum, konsultasi hukum. Nah, yang nggak ada di kita ini satu ini Mas, lapisan yang Apa tuh? ketiga. Ini Apa ini tuh Pak? adalah masukannya dari Jenderal Heri, Mabes Polri. Hmm. Saya terima kasih dengan beliau. Yaitu yang lapis Hmm. ketiga ini Mas, pembelaan hukum. Ah, betul. Betul, betul, betul. Ya, Ya. pendampingan hukum sudah ada biro hukum, konsultasi hukum Hmm. udah ada banyak stakeholder, Hmm. ada advisor LKPP dan lain sebagainya, ada kedutaan 4 LKPP. Yang terakhir ini Rauno, padahal itu yang justru yang penting, pembelaan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Hmm. Pada kesempatan ini Ya. izinkan kami, semoga Hmm. didengarkan semua, anggarkan terkait dengan pemilihan hukum. Karena Ya, inilah yang betul. akan bisa. Karena kita cuma PNS biasa, Mas. Kita mah gak berani Betul. ngancam-ngancam apa namanya orang lah kan Anda juga nggak bisa berani begitu, Pak. Ya, Hmm. tapi kalau kalau artis saja kalau ada masalah dipanggil APH juga diwakili kuasa hukum lah kita ini lah ya sendiri. Karena apa? Kita bekerja sebagai PPK, Pokja, pejabat Iya. pengadaan itu kan Hmm. ditugaskan oleh negara, Mas. Tapi kalau Iya. panggilan kok pribadi ya, Mas? Kok nggak adil ya? Jangan Iya, iya, pelan-pelan Pak. Betul, Pak. Betul. ayam ya. Karena kita ini ditugaskan oleh negara kok panggilannya Hmm. pribadi. Ya, Giliran ada masalah kita harus maju sendiri gitu, Pak. iya. Nanti Iya, konsultasi hukum, pendampingan hukum yang ketiga ini yang nggak ada pembelaan membela. hukum. Nah, itu harus di Mudah-mudahan ke depan kita bisa perbaiki sama-sama tuh, Pak. ya. Baik, Pak. Tadi ya saya menggarisbawahi bahwa untuk menyadari bahwa kita ini butuh berbagai kompetensi, maka kita harus sadar peran kita ini dalam tugas ini sebenarnya bukan untuk kita sendiri tapi untuk keluarga gitu Pak ya. Bahwa keluarga nih menunggu di rumah bukan kita apa hanya sekedar pulang nanti sore tapi pulang sampai seterusnya gitu ya Pak ya. Jangan sampai nggak pulang nginep di eh, penjara gitu kan. Nah, Iya. tadi juga menarik Pak cerita Bapak tentang diberikan apa pelajaran yang sangat berharga. Wah, dipindah tugaskan ke Medan kemana ya. Ini sudah hampir seluruh Indonesia mungkin Pak Arif nih berkelananya. Bagaimana Bapak bisa apa ya tetap menikmati tugas Bapak sebagai pengelola pengadaan di tengah kondisi yang seperti itu, Pak? Bagi tipsnya dong, Iya. Pak, ke kita semua, Pak. Iya, jangan dikira nggak langsung menikmati, Mas. Awalnya juga stres seminggu 2 minggu. Orang nggak pernah hidup Oke, saya oke. di luar Jawa, Mas. Ya, nggak Jadi ada pernah saya momen di orang mana Jawa, stresnya Bapak juga Ibu. ya, Pak ya? Terus tahu-tahu Hmm, hidup di luar Jawa itu rasanya piye lah. Kalau bagi orang luar hmm, Jawa mungkin tertawa hmm, lihat dengar kata-kata hmm, saya. Tapi kalau saya kok saya itu benar-benar hal yang. Tapi bagaimana ujungnya saya bisa mencapai level menikmati, hmm, ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya bisa mencapai level seperti itu sejujurnya adalah karena Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Mas. organisasi Oke. profesi. Hmm, Ujung-ujungnya adalah sesama kita seprofesi, Mas, ujung-ujungnya. hmm. Ya, Anda Di tahu seluruh ketika kita Indonesia lagi ada lagi, Pak ya.
ketika saya lagi terpuruk beberapa hari Hmm. di sana, siapa yang Hmm. mendatangi Bapak Ibu? Teman-teman fungsional di Deli Serdang. Hmm. Ini kalau orang Deli Serdang mendengarkan saya, ya, Hmm. terima kasih pada Anda. Wah, bener. Saya menceritakan ini bolak-balik, itu masih saya menangis loh. Hmm. Ya, nggak ada. Hmm. Mereka yang Hmm. datang pertama, Mas. Hmm. Luar biasa. Deli Hmm. Serdang. Ya, Eh, Jadi ada dari rekan-rekan situ kita satu bangkit. profesi ya. Hmm. Satu Hmm. profesi ujung-ujungnya, karena bisa menikmati, kita satu Hmm. profesi. Ya, ketika Hmm. kita melihat satu profesi saling menguatkan, kemudian ada Hmm. tiba masanya teman di Deli Serdang fungsional juga dikriminalisasi sampai masuk penjara. Di situ saya punya kesempatan untuk bisa membantu, walaupun ujung-ujungnya masih penjara juga sih, Mas. Kasihan sekali Hmm. saya. Ya, Iya, di iya. Deli Serdang sampai 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 gara-gara itu saya sampai menghadap Komisi Yudisial. Kami dengan teman-teman, Hmm. karena ke kita minta ke LKPP waktu itu juga kurang memberikan, oh maaf ya teman LKPP, ini saya ngomong fakta ya, boleh dicek sendiri kan. Anda yang kami datangi dulu kan itu ya, tapi apa boleh buat, akhirnya kita datangnya ke Komisi Yudisial Mas, coba Hmm. ya, yang kita diterima sama Prof Mufti Fajar saat itu, Hmm. ya, Ketua Komisi Yudisial, sampai Apa yang disampaikan Pak di Komisi beliau Yudisial, Pak? memberikan anu kayak apa namanya, eh, fasilitas Mas, fasilitas Hmm. kebijakan maksudnya ya, kepada Hmm. fungsional pengelola pengadaan, barang siapa yang, ini saya sampaikan ya karena penawaran beliau masih berlaku walaupun sudah ganti Hmm. ya. Saya sampaikan teman-teman fungsional pengelola pengadaan. Ketika Anda menghadapi pengadilan, nauzubillah min zalik ya, ketika Anda menghadapi pengadilan, silahkan mengajukan layanan pemantauan hakim secara gratis, tis Oke. tis, Hmm. langsung datang ke Komisi Yudisial atau lewat email, tidak Hmm. dipungut biaya. Dan itu rupanya manjur, Mas. Kita kan nggak ngerti ya soal begitu ya. Rupanya ternyata Komisi Iya, Yudisial itu punya kesaktian di depan hakim, Mas. oke. Tujuannya layanan pemantauan hakim ini apa, Pak? Layan itu memastikan hakim itu tidak mengambil keputusan yang tidak benar. Ya, artinya memantau integritas hakim, Mas. Tidak Oke, mencampuri oke. keputusan, tapi Hmm. memantau integritas hakim. Hmm. Dan itu Tapi rupanya bukankah memang memang seharusnya itu dilakukan di setiap peradilan gitu? Atau mungkin ini ada perhatian khusus kalau kita perhatian melaporkan? khusus. Iya, Oke. kan pengadilan ada ratusan. Wah, pengadilan kan banyak, Mas. Kalau tidak atas laporan, ya tidak ada. Hmm. Ibaratnya itu nyebarkan intel lah, kasaran, gampang kasarannya, Mas. Ya. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. pada kesempatan ini, dan Hmm. kalau ini rekaman, izinkan Hmm. kami para fungsional pengelola pengadaan juga menyampaikan terima kasih di rekaman ini ya kepada Komisi Hmm. Yudisial. Semoga tetap Hmm. konsisten dengan yang ketua yang sekarang ya. Jangan Amin, berubah ya. amin, amin. Iya, iya. Ya, apa boleh buat, Ya, apalah oke. kita lakukan. Dan saya dengar juga, karena saya juga Hmm. pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, ketua yang baru membuat LBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang bisa menerima permintaan dari ASN, Mas. Ah, iya, iya, Kan kami iya, iya. sempat ke LBH, Anda tahu nggak? Kalau kami ke LBH, kalau kita minta minta tolong teman kami dibantu, kan kita nggak kuat bayar Iya, lawyer, Mas. iya, betul, betul. Ya. Anda tahu kalau kita ke LBH, ketika tahu posisi kita ini PNS, ditolak, Mas. Aduh, Kan kacau kita, waduh, aduh, sopo di menyedihkan. PNS. Nah, kalau di LBH Pengadaan ini, apa Pak? Keunggulannya PNS bisa Ya, difasilitasi, belum dibantu gitu, dirilis Pak. ya sama Pak Andi Zabur. Semoga Ikatan Hmm. Ahli Pengadaan Indonesia segera mengumumkan ini, karena saya tanya langsung apakah ini bisa menerima klien kalau PNS. Dan gitu. Hmm. Karena kan jadi korbannya kan PNS ini masalahnya kalau sudah dijadikan Ya, target. Mohon ya. maaf ya. Nah, kalau yang Ya, LBLB yang, karena apa boleh buat, Mas? Sudah hmm. negara nggak menganggarkan lawyer, kita cari Hmm. LBH yang nyali yang gratis-gratis. Ya, Sebenarnya solusinya nggak bukan begini. Solusinya ya negara menganggarkan pembelaan hukum tadi, advokat. Sampai ke betul. Kemenkumham kan saya kasih masukan, Mbak. Ini saya Ya. bikinkan KAK sama RAB-nya itu. Ya mungkin nggak tahu itu didengerin nggak sama, sekarang sudah mecah jadi tiga itu. Didengar Pak, Insya Allah. Tapi untuk menganggarkannya itu yang agak sulit Nah, iya, sepertinya. miskin sudah.